Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik SMP Kusum Banjaran, siswa baru pada khususnya, syukur alhamdulillah pada hari ini memasuki hari kedua kita melaksanakan kegiatan MPLS yang dilakukan secara daring, online ataupun menggunakan media digital lainnya. Mudah-mudahan pada kegiatan MPLS di hari kemarin sampai dengan nanti berakhirnya kegiatan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pada hari ini kebetulan saya kebagian materi berkaitan dengan kurikulum. Nah, pada kesempatan ini saya sudah membuat slide ya sebagai pembukaan, di mana langsung saja saya bacakan ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya tentang apa itu kurikulum ya. Barangkali sebelum saya menyampaikan ke hal-hal berkaitan kurikulum, mungkin kita ataupun saya berharap anak-anak sekalian tetap menjaga kesehatan di rumah ya, dengan cara berwudu, bersuci, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan pakai masker ya. Hal itu dilakukan untuk kesehatan kita semua bersama ya. Mudah-mudahan wabah pandemi ini dapat dapat segera berlalu ya. Nah, kami atas nama sekolah mengucapkan selamat datang ya di sekolah kami, selamat bergabung di SMP Kusum Banjaran. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan hati kita sudah saling mengenal, saling memahami satu sama lain ya. Kami para guru di sekolah memahami jika kalian dan orang tua menginginkan sekolah berjalan dengan normal. Begitupun kami para guru mengharapkan hal yang sama. Tapi demi untuk kepentingan dan kesehatan bersama, mari kita lakukan apa yang mampu kita lakukan agar semuanya segera berakhir ya. Sebelum memulai materi, terlebih dahulu akan Bapak perkenalkan dulu ya. Ini profil Bapak ya, nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat rumah ya di Kamasan Banjaran, jabatan di sekolah sebagai kurikulum guru ya, termasuk juga tugas tambahan sebagai pembina rohis dan kegiatan olahraga futsal ya. Nah, karena pada kesempatan ini Bapak menyampaikan materi tentang kurikulum, jadi apa itu kurikulum ya? Sebenarnya kurikulum itu anak-anak sekalian sudah mengenalnya di sekolah ya, dari mulai TK mungkin ya, SD sampai kelas 6 ya. Nah, mungkin agak sedikit perbedaan nanti ya bagaimana cara belajar atau mengenal kurikulum di SD dan di SMP ya. Nah, baik, langsung apa saja yang menjadi perbedaan dan kesamaan dengan kurikulum di SD dan SMP ya? Mungkin kalau kesamaannya, kurikulum tetap sama aja ya, menggunakan kalau setahun dari mulai tahun-tahun kemarin itu menggunakan istilahnya kurikulum 2013 ya. Waktu belajar mapel ya sama ya, mungkin ada sedikit perbedaan dalam waktu jam belajarnya. Nah, perbedaannya biasanya itu kurikulum 2013 tapi ada penambahan mapel lain. Jadi kalau di SD mungkin mata pelajarannya sekitar berapa, misalnya taruhlah 10 mapel ya. Kalau di SMP mungkin ada sedikit tambahan lagi gitu ya. Kemudian lagi kalau di SD biasanya guru mapel itu oleh wali kelas gitu ya biasanya. Jadi kalian itu tatap muka dengan guru kelas biasanya, dimana guru kelas memegang beberapa mata pelajaran. Nah, sedangkan kalau di SMP itu setiap guru beda mata pelajaran, jadi makanya ganti tiap pelajaran itu beda gurunya ya. Nah, kemudian lagi yang perbedaan lebih lagi itu biasanya kalau di SD biasanya teman-teman itu lingkungnya satu sekitar lingkung SD saja mungkin ya. Ya taruh contoh lah, misalnya kalau SD
Sindang Panon ya, mungkin lingkupnya ya teman-teman di daerah Sindang Panon ya. Kalau di Kamasan mungkin teman-teman yang ada di daerah Sindang Panon, walaupun ada dari desa sebelahnya gitu ya. Jadi kalau di SMP itu sudah barang tentu teman-teman kalian itu lebih luas lagi ya. Contoh saja dari Ulukusum ya, ada dari Kamasan, Sindang Panon, Cangkuang ya, bahkan ada yang dari Cimaung sampai dengan Balaendah ya. Nah itu mungkin sedikit perbedaan ya. Nah mengapa harus kita mengenal kurikulum ya, kenali kurikulum? Karena orang tua kalian itu pasti mendaftarkan diri ke sekolah itu akan menanyakan tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang ada di sekolah ya. Itu penting, walaupun dilakukan untuk masa sekarang itu dilakukan secara online gitu ya. Tapi ada juga yang dilakukan karena keterbatasan dengan alat media digital, sehingga ada dilakukan dengan yang namanya luring ya, kunjungan ke tiap rumah gitu ya. Jadi sangat penting ya, biasanya orang tua melihat bagaimana cara belajar di sekolah gitu juga ditanyakan. Nah kemudian tujuan ke sekolah kan untuk belajar ya. Jadi tentang mata pelajaran apa saja yang dilaksanakan di sekolah dengan terjadwal dan disesuaikan dengan kondisi sekolah ya, disesuaikan juga dengan kondisi sekarang ya, kondisi pandemi, yaitu dilaksanakan dengan secara daring atau online ataupun secara luring ya. Mungkin saja nanti yang tidak ikut MPLS akan dikasihkan tugas resume, atau mungkin juga nanti akan didatangi oleh panitia ya, guru-guru dari sekolah ya. Nah kemudian setiap mata pelajaran ada batas waktu materi yang dicapai ya, sehingga harus diperhatikan apa yang ditugaskan oleh guru mata pelajaran ya. Jadi istilahnya kalau guru itu ada targetnya, kalian itu harus bisa apa gitu, materinya harus tercapai berapa materi atau berapa KD. Nah satu materinya makanya harus diselesaikan. Nah kalau ada tugas dari guru, kerjakan ya. Kalau tidak bagaimana ya, resikonya nilainya akan nol, berakibatnya nanti akan pengaruh juga ya ke nilai rapot pada akhirnya nanti. Nah kemudian apabila materi pembelajaran tidak terselesaikan pada penilaian akhir materi, maka secepatnya menghubungi guru mapel, jangan sampai ada nilai harian nol ya. Jadi di sekolah itu ada nilai ada yang namanya penilaian harian gitu ya. Setiap materi itu dinamakan biasanya penilaian harian ya. 1 kali 2 kali pertemuan harus beres, terus ada penilaian ulangannya ya, entah itu tulisan ya atau penugasan gitu. Nah itu harus dibereskan ya, sehingga harus, nah ini ada sedikit beda dari di SD dengan di SMP, sehingga jangan kalian menunggu guru nagih tugas gitu ya. Diusahakan kalian harus aktif sendiri menanyakan, misalnya Bu, Pak, kok nilai saya nol gini-gini atau gimana, ada yang kurang atau apa gitu, tanyakan ya. Jadi untuk menuntaskan atau menyelesaikan nilai yang kita masih kurang ya. Nah kemudian dalam 1 minggu itu ada beberapa mata pelajaran yang tetap mukanya 2 kali pertemuan, kecuali sedang dalam kondisi COVID-19 ini ya. Jadi memang ada beberapa mata pelajaran ya, ada kadang guru itu 1 kali pertemuan, tapi ada juga dalam 1 minggu 2 kali pertemuan ya, tergantung biasanya guru itu diberikan jam pelajarannya berapa, waktunya berapa jamnya ya. Nah berikut Bapak perkenalkan dulu guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kelas 7 ya, tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun dalam keadaan kondisi tidak bertatap muka ya, nanti akan dikondisikan melalui grup WhatsApp atau grup aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa memberikan penugasan atau penilaian terhadap kalian ya. Nah, Bapak kenalkan dulu ya nama guru-guru dan mata pelajarannya ya. Di sini contoh saya sendiri ya, Bapak Dan Mawardi, mata pelajaran PAI ya, jumlah jamnya 3 jam. Jadi 1 minggu itu 1 kali pertemuan atau per kelas gitu ya.
Nah kemudian ada Pak Deden ya, Pak Deden Sudarsono itu mengajar PPKN ya. Nanti kalau pandemi sudah beres bisa dikenali ya secara tatap muka ya. Tapi lihat aja di profilnya nanti di WhatsApp grup kelas ataupun grup lainnya ya. Kemudian ada Bu Ria Aryani sama mengajar PPKN ya. Kenapa ini dua? Karena dalam satu tingkat beda kelas, mungkin Pak Deden di kelas A misalnya, Bu Ria di kelas C atau D ya, mungkin itu. Kemudian ada lagi Bu Herni Siti Nurhayati ya, beliau mengajar bahasa Indonesia ya. Ibu Astri Arisyanti mengajar IPS ya, kalau ada nanti ya, Bu Astri mengajar IPS. Kemudian Bu Desi Agustiani ya, dia mengajar IPS juga. Kemudian ada lagi Pak Agung ya, mengajar IPA ya. Kemudian siapa lagi ya, kemudian Ibu Emi Suminar ya, itu mengajar IPA juga. Kemudian Ibu Ria Rizki mengajar matematik. Kemudian ada Pak Henry Pratama mengajar bahasa Inggris. Kemudian ada Ibu Asri Hirzi mengajar bahasa Inggris. Kemudian Pak Yuyu Supriyatna atau biasa disebut Pak Asep itu mengajar bahasa Sunda. Ada lagi Ibu Lisa ya, beliau mengajar seni budaya atau SPK. Kemudian ada Pak David Ramadan mengajar prakarya, sekaligus juga beliau mengajar pramuka juga, membimbing. Kemudian ada Bu Desi Anggraini mengajar penjas. Kemudian ada lagi selain guru umum ada juga guru BTK-nya ya, karena ada dua kegiatan di SMP Mikusum ya, diantaranya ada Bu Wulan Rahmawati ya, beliau mengajar BTK. Nah ini urutan nama-nama Bapak dan Ibu guru yang mengajar BTK ya, seperti Pak Wahyu Kosasi, Pak Mulyana, Ibu Reni, Pak Sutardi, Pak Win, Bapak sendiri, Ibu Rina ya, kemudian Pak Asep Yuyu, Ibu Ria, Ibu Kustina, dan Ibu Laila ya. Nah itu tadi guru-guru BTK-nya ya. Jadi selain guru umum ada juga guru BTK ya, sehingga ada waktu tambahan kalau udah SMP Mikusum. Nah bagaimana dengan waktu belajarnya ya, pengaturan belajarnya. Nah untuk pengaturan beban belajar itu kalau udah SMP Mikusum itu dibagi dua sesi ya. Jadi ada kegiatan BTK dulu, baru dilanjutkan kegiatan umum ya itu. Nah pagi hari itu BTK sampai dengan hari Kamis dilaksanakannya ya, antara jam 7 sampai jam 8 lebih. Dilanjutkan dengan kegiatan mata pelajaran umum ya, biasanya sampai paling telat jam 2 lebih ya, atau jam 2 ya gitu. Nah pengaturan waktunya, awal masuk BTK itu jam 7 sampai dengan pokoknya awal masuk jam 7 itu dilaksanakan sampai hari Kamis ya, untuk kegiatan BTK ya. Jadi harus datang jam 7 untuk mengikuti kegiatan BTK yang dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Kamis ya. Kemudian awal masuk pelajaran umum, jadi setelah BTK kemudian dilanjutkan ke pelajaran umum ya. Itu awal masuknya kalau pelajaran umum jam 9 ya, sama dari Senin sampai dengan hari Kamis ya. Untuk ada dua sesi antara BTK dan umum ya. Kemudian pada hari Jumat seperti biasa ya, kalau kita sedang tidak keadaan pandemi seperti ini, itu kita melaksanakan sholat duha ya. Jadi kita sholat duhanya berjamaah aja ya, makanya ke sekolah harus hadir jam 7 untuk melaksanakan kegiatan sholat duha bareng guru juga ya, nanti di luar kelas ya, di pelataran depan kelas gitu ya dilaksanakannya. Nah kemudian awal masuk mata pelajaran umum itu jam 8.30 untuk hari Jumat. Jadi karena hari Jumat itu ada kegiatan sholat duha dulu ya, baru setelah itu dilaksanakan kegiatan pelajaran umum ya. Bahkan hari Jumat itu setelah sholat duha biasanya ada konseling dulu, baru ke kegiatan mata pelajaran umum.
Nah kemudian awal masuk pelajaran umum itu jam 7 untuk hari Sabtu. Nah beda kalau tadi hari Jumat umum mulai belajar itu jam 9 lah rata-rata ya, atau jam 8.30 kalau hari Jumat ya, karena ada kegiatan sholat duha atau lainnya. Sedangkan kalau hari Sabtu itu masuk jam 7 KBM-nya ya, langsung ke pelajaran umum ya. Itu kalau tahun pelajaran sekarang itu ada 2 mapel ya untuk hari Sabtu itu. Nah kemudian pada hari Sabtu setelah kegiatan 2 mapel tersebut beres, baru dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah bagaimana ekstrakurikuler tersebut ya, kegiatan dilaksanakannya dan apa saja ya, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah ini kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMP Mekusun. Kegiatan ekstrakurikulernya sebenarnya banyak ya, tergantung peminatan anak masuknya kemana. Jadi kita tidak akan supaya menggiring kalian masuk ke kegiatan ekstrakurikuler, tapi akan diusahakan itu tergantung kemampuan kalian sendiri. Apalagi kalau kalian yang punya prestasi di SD ya, silakan kalian mau pilih mana ya. Diantaranya ada kepramukaan, memang kepramukaan itu sifatnya wajib ya. Kemudian ada ekstrakurikuler nasyid, futsal, bulu tangkis, silat, karate, English club, kir, catur, tenis meja, dan rois ya. Nah ini semua dilaksanakan pada setiap hari Sabtu setelah KBM umum ya. Jadi perkiraan antara jam 10-an lah ya, maksimal jam 10 dimulai kegiatan eskul. Beresnya sampai kapan ya, antara jam 12, jam 1, jam 2, kadang-kadang ada sampai sore ya. Semacam kalau saya ngebimbing futsal itu, kalau di Gor Kamasan itu kadang-kadang sampai sore gitu ya, tergantung tempatnya. Ada beberapa kegiatan rohis yang dilaksanakan di sekolah, ada juga yang dilaksanakan di luar sekolah ya. Contoh misalnya futsal kan karena tidak ada lapang ya, kita harus sewa lapang aja di luar sekolah ya, atau bulu tangkis mungkin di luar. Tapi kalau yang bisa dilaksanakan di sekolah semacam silat, karate, rohis ya, English club, kepramukaan ya, itu mungkin bisa dilaksanakan di sekolah. Nah itu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Mekusun. Terus bagaimana kok saya tidak ada? Nanti lihat apakah saya mau misalnya yang tidak ada di sini, tapi mau ikut gitu, tidak ada, boleh kita adakan ya, selama memang itu peminatnya banyak ya. Nah kemudian sebelum melaksanakan kegiatan belajar BTQ, dilaksanakan tes kemampuan bagi siswa kelas 7 untuk menentukan kelas BTQ. Jadi sekarang itu kalian kan masuk grup semua ya, kelas 7 dalam grup 1 kelas 7. Nah nanti kalau sudah beres MPLS ya, itu akan dibagi kelas ya. Mungkin nanti ada tes BTQ dulu ya, ada tes entah mau dilakukan secara daring atau tidak ya. Nanti akan ditentukan kalian duduk di kelas mana ya. Sementara ini kita akan membuat sekitar 5 kelas ya. Jadi entah itu kalian di kelas 7A, 7B, 7C, 7D atau 7E ya. Kita lihat aja nanti setelah kegiatan MPLS, nanti akan diumumkan atau dibimbing oleh kesiswaan ya. Nah kemudian jam masuk sekolah jam 7 ya, awas jangan kesiangan. Jadi jam 7 itu sudah ada di kelas. Jadi jam 7 itu bukan lagi ada di perjalanan atau di gerbang ya, tapi jam 7 sudah mulai atau sudah berada di kelas dan sudah mulai belajar ya. Kemudian jam keluar sekolah itu paling telat ini ya, sekitar jam 14 atau jam 2 siang atau mungkin lebih ya. Kita lihat saja nanti ya. Nah kemudian dalam satu hari ada 2 kali istirahat ya. Jadi kalau hari Senin sampai Kamis itu istirahatnya itu setelah kegiatan BTQ istirahat ya, baru mata pelajaran umum. Setelah mata pelajaran umum sholat zuhur bersama, terus istirahat, terus masuk lagi kelas ya. Setelah itu pulang ya, beres itu.
itu Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat istirahatnya mungkin 1 kali ya. Kalau hari Sabtu karena langsung dengan eskul ya, jadi tidak ada istirahat, tapi istirahat sambil eskul lah kegiatan untuk Sabtu ya. Nah kemudian setiap hari Senin sampai dengan Jumat siswa perempuan wajib membawa mukena untuk sholat berjamaah di sekolah. Kenapa? Karena kalau Senin sampai dengan Kamis itu biasanya sholat duhur berjamaah ya, kalau keadaan nanti sudah aman, sudah tatap muka ya, masuk ke sekolah gitu. Jadi untuk perempuan setiap Senin sampai dengan hari Jumat bawa mukena ya, itu kalau untuk Jumat pagi-pagi sholat duha ya. Nah kemudian untuk ekstrakurikuler siswa memilih salah satu yang diminati ya, nggak memaksa, silahkan aja gitu ya. Enggak dari sekolah supaya kalian masuk ke kan enggak ya, tapi silakan kalian aja minatnya masuk ke ekstrakurikuler yang mana ya, pilih aja gitu ya, tergantung kesukaan kalian, hobinya apa ya dalam ekstrakurikuler. Nah dalam kondisi normal kegiatan LDKS dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Jadi memang kita ada agenda kegiatan bisa dilaksanakan di sekolah ya, misalnya camping LDKS tapi di kelas aja gitu ya, di sekolah, atau bisa juga kegiatan LDKS di luar kelas ya, kalau dalam keadaan normal ya, entah di mana gitu ya, sambil tadabbur alam itu untuk kegiatan LDKS ya. Kemudian biasanya kalau LDKS itu kegiatan karena kepemimpinan, jadi biasanya sebelum mau ada pergantian OSIS yang baru, biasanya itu untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah kemudian di sekolah itu ada, kalau dihitung itu ada sekitar 4 ujian ya, atau 4 ujian ya. Mungkin kalau dengan guru ada 5, jadi ada nilai harian, ada ujian BTQ, ada ujian semester kalau semester 1. Kalau semester 2 biasanya ada ujian BTQ, sama ada ujian penilaian harian dan ujian akhir tahun ya. Jadi semua itu harus dibereskan oleh kalian ya, dengan guru mata pelajarannya ya. Walaupun memang ada kegiatan, biasanya kalau ujian BTQ itu paling sebentar gitu ya, itu 1 minggu, kadang 2 minggu ujian BTQ, karena kan kadang-kadang 1 minggu juga belum beres gitu yang sudah itu. Nah kemudian selama kondisi COVID-19 pembelajaran dilaksanakan secara daring ya. Jadi kalau kalian nanti sudah beres MPLS, itu akan diadakan kegiatan pembelajaran secara daring ya, melalui WA group, yaitu dengan memberikan penugasan, memberikan bisa juga di share modul-modul oleh guru mata pelajaran ya, itu ya. Mudah-mudahan cepat berakhir, kita bisa tatap muka ya. Kemudian untuk peraturan dan tata tertib sekolah itu nanti akan disampaikan oleh wali kelas, oleh kesiswaan, pembina OSIS ya, atau mungkin guru BK juga gitu ya. Jadi kalau mengenai peraturan tata tertib itu nanti akan disampaikan oleh WKS kesiswaan ya. Nah lalu apa saja yang harus dipersiapkan oleh kita ya? Saya mengingatkan kepada kalian, apalagi nanti kalau sudah tatap muka ya, persiapkan buku 2 ya. 1 untuk buku catatan, yang kedua untuk buku tugas. Jadi jangan sampai punya buku 1, semua mata pelajaran di situ, dikerjakan soal di situ, catatan di situ ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi setiap mata pelajaran 2 buku ya, 2 buku. Jadi 1 untuk catatan, 1 untuk latihan ya, atau penugasan dari guru ya. Jadi kalau dihitung-hitung ada sekitar, taruhlah misalnya ada 14 mata pelajaran misalnya, berarti kali 2 ya, 14 kali 2 berarti 28 ya. Jadi sekitar 2 lusin lebih lah ya kalian persiapkan. Jadi setiap mata pelajaran ada 2 buah buku ya. Nah itu.
Nah, kemudian buku untuk buku pegangan itu bisa dua alternatif ya. Satu, bisa kalian pinjam ke perpustakaan, atau kalian mendownload sendiri di internet, atau mungkin guru mata pelajaran yang share nanti di grup kelas ataupun grup umum untuk misalnya per tingkat kelas 7 nanti misalnya ada buku elektronik ya, nanti di share ya ke grup tersebut ya. Jadi kalian tinggal baca-baca, tinggal nunggu tugas dari guru dikerjakan, baru nanti disampaikan kepada guru ya, itu dikomunikasikan. Nah, untuk selama kegiatan pembelajaran masa COVID-19 ya, jadi wayahna ya harus mau tidak mau kita harus belajar kegiatan pembelajaran secara daring ya, digital ya. Ya sudah barang tentu minimal HP harus ada ya, tapi bukan HP saja mungkin ya, ya kuotanya ya. Kalau ada laptop lebih bagus, kalau di rumah ada wifi lebih bagus juga gitu ya. Ya kalau misalnya syukur-syukur semua ada ya, diantaranya kuotanya banyak gitu ya. Kalau setiap semua siswa itu bisa dilakukan juga Zoom meeting ya tiap mata pelajaran gitu. Tapi kita memaklumi, tapi jangan memaksakan diri juga ya, harus pokoknya gini. Nah, nanti ada dua model. Jadi nanti ada kegiatan secara digital ya, melalui Wagroup, melalui aplikasi lainnya. Tapi kalau tidak mengikuti, nanti ada kegiatan luring ya, atau kegiatan di mana guru mata pelajaran entah melalui guru mata pelajaran langsung atau wali kelas akan mendatangi ke rumah kalian ya, memberikan modul atau pembelajaran yang di luar daring ya. Kalau kalian tidak bisa mengikuti kegiatan daring ya, nanti tinggal dikerjakan penugasan tersebut, mau hari itu atau mau besoknya akan diambil oleh guru atau wali kelas ya. Itu untuk kegiatan. Nah, untuk kegiatan daring ya yang sudah seperti tahun kemarin ya, waktu semester 2 kemarin, aplikasi yang digunakan ya itu berkoordinasi dengan guru mapelnya. Setiap guru mapel itu ada yang sama, ada yang beda dalam penggunaan media digitalnya ya. Yang umum biasanya sih WA group ya, itu guru-guru men-share kegiatan pembelajaran melalui WA group, atau bisa juga menggunakan Google Form ya, atau ada juga Edmodo atau Zoom atau Webex ya. Tapi ya sudah barang tentu harus disesuaikan juga dengan kemampuan kita ya. Kalau sekira-kira mampu bisa ya kita laksanakan, kalau tidak ya jangan memaksakan diri ya. Nanti itu tadi seperti yang Bapak sampaikan, akan diadakan kegiatan luring atau kunjungan ke rumah-rumah ya untuk pembelajarannya ya. Nah, itu barangkali yang dapat disampaikan berkaitan dengan kurikulum ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang ingin disampaikan, mengingat ini waktu terbatas berkaitan dengan bentuknya video ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa saja keadaan wabah COVID pandemi ini cepat berakhir, sehingga sama-sama kita bisa saling tatap muka ya, saling mengenal satu sama lain ya, sehingga pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya ya. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, tetap semangat ya, jaga kesehatan, jaga jarak, kalau keluar rumah pakai masker ya. Nah, itu ikuti himbauan dari pemerintah ya. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Bapak tutup saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.